vibrasi ya, vibrasi dari pikiran dan perasaan kita. Ya, alam semesta dan seisinya, semua ciptaan Allah ini adalah makhluk yang berenergi ya, semuanya mengandung energi ya. Dan kita sudah pernah membahas tentang energi ya, tentang level-level energi, tentang segimana kekuatan energi memberi pengaruh terhadap tindakan dan kehidupan kita. Kita sudah pernah membahas. Saya ingin lebih spesifik untuk menjelaskan bahwa demikian juga kita manusia ya, dengan segala unsur dan elemen yang kita miliki ya, sebagai manusia, dari mulai pikiran, perasaan, kejiwaan kita, kemudian spiritual kita, semuanya itu berenergi ya. Dan setiap segala sesuatu yang berenergi pasti akan memunculkan getaran atau vibrasi ya, dengan ukuran atau intensitas dan frekuensi yang berbeda-beda ya. Bicara tentang kita ya, manusia, seringkali kita sebagai manusia itu lebih fokus untuk mengurus pikiran kita. Kita mengkondisikan pikiran kita untuk senantiasa positif, mungkin dengan cara self talk, dengan cara afirmasi ya, agar kita kondisikan pikiran kita akan mempengaruhi positifnya tindakan kita yang akan mengarah kepada mimpi-mimpi kita, target-target kita ya. Tetapi ya, sebenarnya ketahuilah bahwa sebenarnya vibrasi yang getaran yang dimunculkan, energi yang berasal dari perasaan kita sebenarnya jauh lebih besar dari getaran yang terbroadcast dari pikiran kita. Kenapa bisa seperti itu? Karena pikiran kita itu letaknya ada di otak kiri ya, dan otak kiri itu wilayah kerjanya sangat terbatas. Itu berhubungan dengan logika, analisa, hitung-hitungan gitu ya. Dan perasaan kita ya, perasaan kita tuh letaknya ada di otak kanan. Otak kanan itu kekuatannya bisa 8 sampai 9 kali lipat daripada pikiran kita. Ya. Dan yang mempengaruhi perasaan kita lebih kepada yang berasal dari kondisi hati dan spiritual kita. Nah, jadi ketika kita paham tentang itu ya, bahwa wilayah kerja otak kanan kita itu jauh lebih kuat frekuensi yang bisa terkirim vibrasinya ya. Karena fenomena seperti itu, maka penting untuk kita meningkatkan kapasitas hati, kapasitas spiritual kita untuk mempengaruhi bagaimana kinerja pikiran kita. Nah, ketika itu kita dahulukan ya, kapasitas hati dan spiritual kita dahulukan sehingga perasaan kita lebih positif, insya Allah itu yang akan mendominasi lagi ya. Tanpa kita upayakan pun sebenarnya perasaan kita sudah mendominasi daripada pikiran kita. Apalagi kalau kita setting diri kita untuk senantiasa mengupayakan bahwa perasaan kita lebih dominan daripada pikiran kita, itu insya Allah kita akan lebih mendahsyat gitu ya. Jadi sebenarnya yang terpenting itu positive feeling, bukan positive thinking ya. Karena sepositif-positifnya pikiran kita ya, kalau perasaan kita negatif tetap akan terkalahkan kekuatannya, karena getarannya sangat jauh ya perbedaannya ya, 1 berbanding 9 ya, perbedaannya seperti itu. Sekarang kita coba bayangkan aja ya, ketika kita sedang membangun relasi misalnya gitu ya dengan seorang klien atau apa,
kemudian kita membangun kenyamanan dengan klien kita itu agar bisa tercapai goals kita gitu ya. Nah, walaupun kita pelajari triknya, tekniknya, bagaimana kita melakukan pemasaran, product knowledge-nya kita sudah pahami semuanya, tetapi pada saat kita bertemu dengan klien kita, kondisi perasaan kita sedang dalam kondisi energi yang rendah ya, dengan vibrasi yang rendah. Misalnya kita bertemu klien kita dalam keadaan kondisi sedih gitu ya, misalnya ya, karena mungkin ada masalah atau apa ya, dalam kondisi kita sedang merasakan beban masalah, kemudian kita merasakan sedih. Nah, pada saat kita bertemu, sebenarnya ya dalam ilmu neuroscience kan ada tubuh fisik dan tubuh bioplasmik ya. Nah, tubuh bioplasmik itu kan terpancarnya dari sinyal-sinyal yang ada dalam syaraf-syaraf kita ya. Karena syaraf kita yang energinya sedang dalam mengalami kesedihan, sebelum fisik kita bertemu dengan klien kita ya, energi yang terpancar dari diri kita berupa gelombang itu kepada klien kita tuh sudah menembus duluan. Sebelum tubuh fisik kita bertemu dengan klien kita. Ya, sekuat itu. Dan ketika kita bertemu ya, sebelum kita bertemu secara fisik, sebelum kita duduk bersama, sebelum kita menyampaikan banyak hal ya secara verbal, pasti akan lebih tertangkap oleh klien kita itu adalah gestur tubuh kita ya, pancaran wajah kita, pancaran mata kita, kemudian rona wajah kita tuh akan lebih tertangkap dulu sama klien kita tuh bahwa itu sedang sedih gitu loh. Karena tampilan diri kita tuh adalah gambaran dunia kedalaman kita yang sedang sedih gitu, dan itu nggak bisa dimanipulasi ya. Walaupun mungkin secara mimik mungkin bisa saja dimanipulasi, kita pura-pura senyum, kita pura-pura bahagia, kita pura-pura gembira gitu ya, tetapi pancaran itu nggak bisa disembunyikan, tetap akan terasa dan itu yang akan terbroadcast. Maka ya insya Allah mulai sekarang ketika kita sedang membangun relasi ya dengan klien-klien kita, relasi kita, kemudian pada saat kita kondisi perasaan sedang tidak nyaman, sedang nggak enak gitu ya, itu segera sadari ya, segera kelola agar tidak mempengaruhi kualitas kerja kita, tidak mempengaruhi kualitas kita dalam berkomunikasi gitu ya. Nah, bagaimana cara mudah untuk seketika bisa berubah gitu ya pikiran kita untuk kembali lagi kepada yang positif ya, kita bisa membuat gerakan yang sangat mudah. Coba sekarang diikuti sama-sama ya. Kalau kita sedang dalam kondisi nggak enak ya, nggak enak misalnya mau sedih, ada perasaan marah, kecewa atau apa, kan pernah kita pelajari bahwa itu energinya sangat rendah kan ya. Kemudian kita mau mempositifkan perasaan kita, kemudian kita merasa kesulitan dan kita khawatir itu akan mempengaruhi kinerja kita, akan mempengaruhi pikiran kita. Walaupun kita sudah afirmasi, sudah aku pasti sukses, aku pasti nanti akan mudah, akan nyaman, Allah pasti akan memudahkanku misalnya gitu ya. Kata-kata itu afirmasi sudah kita ucapkan, tetapi perasaan kita tidak kita rubah. Sementara perasaan itu jauh lebih berpengaruh kekuatannya daripada pikiran kita. Sekuat-kuatnya afirmasi itu malah jatuhnya lebih kepada memanipulasi perasaan ya. Padahal yang harus diselamatkan duluan adalah perasaan kita. Bagaimana cara mudahnya? Ya kita boleh angkat tangan ke atas ya. Tidak harus juga di depan klien kita. Boleh di tempat manapun yang kira-kira aman dan dilakukan gitu ya, di mana boleh angkat tangan kita ke atas dua-duanya ya. Kemudian boleh didangakkan kepala kita, kemudian tersenyum. Senyum walaupun kita sedang sedih, sedang marah, kecewa sebagainya, tetap tersenyum dengan senyum yang ukurannya sejajar ya, kiri dan kanan ya, tidak masalah berapa sentinya tapi harus sama-sama sejajar. Coba rasakan ketika kita angkat ke atas, kemudian didangakkan ke atas, kemudian tersenyum, ada sebuah sensasi rasa ya, ada sebuah sensasi rasa yang bisa merubah seketika kondisi kita dari tidak nyaman menjadi nyaman ya. Coba bayangkan kalau kita sebenarnya gini tertunduk gitu ya,
lagi ada masalah gitu, nggak bisa menatap orang atau kayak gimana, apa yang dirasakan? Nggak enak kan? Sedihnya malah semakin kerasa kan? Bener apa enggak? Nah, jadi itu salah satu cara ya, salah satu teknik yang termudah untuk segera merubah ya kondisi perasaan kita, karena sadari betul, sekali lagi itu sudah riset ya, sadari betul bahwa vibrasi yang terpancar dari energi perasaan kita itu 9 kali lipat ya, lebih terbroadcast dan keterima oleh siapapun yang bertemu dengan kita daripada pikiran kita. Boleh saja kita melakukan afirmasi terhadap diri kita ya, aku orang yang tenang, aku orang yang pasti nanti mudah bicara dengan klien gitu ya, pasti semua akan lancar, akan dimudahkan oleh Allah, Allah akan semakin sayang padaku. Tapi gitu ya, perasaan kita ya bertolak belakang dengan afirmasi yang kita ucapkan, itu tidak akan memberi manfaat dan tidak akan memberi perubahan terhadap suasana kita pada saat waktu itu gitu. Nah, mungkin seperti itu, semoga ini menjadi bahan ya untuk mempermudah kita dalam membangun relasi. Dan memang dalam ilmu hipnosis atau ilmu NLP ya, bahwa satu-satunya hal yang sangat mudah untuk membangun relasi kepada siapapun adalah dengan membangun kesamaan ya, membangun kesamaan pada saat sama siapapun. Kalau dalam kondisinya satu frekuensi ya sama dan sebagainya, itu lebih nyaman. Dan ketika kita nyaman, itu adalah gerbang untuk membuka agar komunikasi lebih lancar, dan insya Allah goals kita lebih mudah bisa tercapai atas izin Allah tentunya ya. Mungkin seperti itu untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya, dan jangan cuma difahami saja, tapi harus diterapkan ya, agar kemanfaatannya bisa terasa. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.